shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Kakak Ari yakin adik-adik pasti sehat dan penuh sukacita ya adik-adik. Nah, adik-adik sekarang udah mulai tatap muka. Adik-adik harus tetap jaga dan patuhi protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Nah, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kak Ari mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita menyanyi Mendidih di Hatiku 5 kali. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Adik-adik, lipat tangannya. Kita mau doa pembuka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Boleh jadi hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Kita ambil Alkitab dan kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, adik-adik, tetap bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita ataupun firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita dan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Kawati bawakan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi
Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja ya. Buka Kidung Ceria atau siapkan Kidung Ceria adik-adik, yaitu Kidung Ceria 185. Ya, kita akan menyanyi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan dulu Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 13. Ya, adik-adik siapkan ya. Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Kalau adik-adik sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita dalam keadaan terbuka. Kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, jika pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Melalui kesehatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami boleh bersyukur Tuhan lewat IMPA pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami memuji nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kawati baca ya adik-adik, adik-adik perhatikan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger dan Lukius, orang Kirene, dan Manahem, yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang Kawati akan sedikit bercerita. Adik-adik, tadi yang diutus Tuhan atau orang yang dikhususkan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ini adalah Barnabas. Barnabas dan Saulus. Nah, mereka memberitakan firman Tuhan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi mereka sudah dipilih Tuhan dan diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ini, bercerita dari ujung ke ujung, yaitu khususnya di kota Antioquia. Nah, adik-adik perlu tahu, kota Antioquia inilah yang pertama kali disebut Kristen. Kenapa kota Antioquia ini disebut Kristen? Karena orang-orang pertama kali mengenal Tuhan lewat pemberitaan yang disampaikan oleh
Barnabas dan Saulus. Adik-adik, di sini juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga diutus Tuhan. Kadangkala dari usia dini, adik-adik masih TK, diutus Tuhan atau diperintahkan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan lewat kehidupan kita, ya. Misalnya kita tidak boleh melawan orang tua. Nah, kita menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama, papa, kakak, ya. Dan kita juga sayang kepada adik kita. Jangan mentang-mentang dia adik lalu kita nakalin dia. Nanti kalau nangis, "Mama, aku dinakalin sama kakakku." Nah, nanti akhirnya jadi masalah. Masalahnya kenapa? Pasti kamu diomelin sama mamanya, sama papanya, ya kan? Karena kenapa kamu nakalin adik kamu? Nah, berarti kamu belum dapat memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan bukan berarti kita sebagai pendengar aja, tapi kita juga sebagai pelaku. Nah, untuk diketahui adik-adik, Barnabas ini adalah orang Lewi, ya. Dia orang Lewi yang berasal dari Siprus. Dia dipakai Tuhan memberitakan firman Tuhan. Pada waktu itu banyak juga adik-adik orang-orang Kristen yang masuk Kristen, dan bukan karena masuk Kristen, dia mengenal Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu adalah seorang raja, seorang juru selamat yang akan menyelamatkan seluruh umat bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan Paulus. Mereka ditugaskan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Di sini di ayat yang selanjutnya, dia juga ketika menjalankan tugas ini, Barnabas dan Saulus, tadi kan Kak Wati udah bilang dikhususkan, berarti dia dikhususkan, dipilih Tuhan, diteguhkan. Jadi kalau kayak pendeta aja ya, adik-adik tahu pendeta itu bukan namanya doang pendeta, dia sekolah pendeta, dia mengalami ujian, mengalami tugas, bahkan dia ikut juga selain dia lulus, dia diteguhkan. Nah, begitu juga dengan Rasul Paulus dan Barnabas ini. Mereka juga dikhususkan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk selanjutnya tentang kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh Rasul Paulus dan Barnabas ini, Tuhan sudah perhitungkan adik-adik. Dia sudah diperhitungkan Tuhan. Tidak ada orang yang bekerja di ladang Tuhan akan disia-siakan. Dia ada upahmu besar di surga, ya. Ada janji Tuhan bagi para pelayan, bagi para pelaku firman Tuhan, mereka akan dijanjikan keselamatan, ya. Adik-adik, oleh karena itu kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nggak boleh, misalnya kita pakai baju baru, bagus, mahal. Kadang-kala adik-adik gini, aku kan pakai baju mahal punya, beli di mall katanya. Dia belinya bajunya di pasar biasa. Aku nggak mau main sama dia katanya. Karena apa? Dia bajunya jelek katanya. Kalau aku kan bajunya bagus katanya, aku beli di mall. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Anak Tuhan tidak diajarkan untuk membeda-bedakan. Kita harus saling mengasihi, menolong, dan bermain bersama-sama. Di dalam Tuhan tidak ada yang miskin, kaya, jelek, atau bagus. Nggak ada, semuanya rata dan sama. Demikian firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 184. Ya, kita akan menyanyi Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak. 1, 2, 3. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda.
tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin ibadah impa kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah Tuhan pimpin. Terima kasih juga untuk firman Tuhan, agar melalui kebenaran firman Tuhan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, melalui pemerintahan bangsa dan negara kami diizinkan dan dimerdekakan untuk mengikuti ibadah impa atau ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja kami dimanapun berada Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Sekalipun dalam pemerintahan kami mengalami keterpurukan Tuhan, di mana kami mengalami keterpurukan penyakit COVID Tuhan yang sangat berkepanjangan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan tutup bungkus jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini dalam keadaan kuat, semangat, dan tetap sehat, serta kami tetap menjaga jarak kepada siapapun agar penyakit COVID ini dapat berlalu Tuhan. Melalui pemerintahan kami Tuhan, kami berdoa untuk Kepala negara kami, Bapak Jokowi Tuhan, baik wakil maupun para menterinya Tuhan, kami berdoa. Secara khusus buat anak-anak Tuhan yang duduk di lembaga pemerintahan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati mereka agar menjadi lilin di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara, di tengah-tengah mereka menjalankan tugas kelembagaannya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, berdoa untuk RT, RW, dan lingkungan sekitar kami Tuhan, beserta anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan menjadikan lilin dan berkat untuk setiap tetangga dan masyarakat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika melalui gereja kami di GPIB Tugu Tuhan, Bapak sudah utus dan tempatkan, bahkan tugaskan Bapak Pendeta Edi Rade Tuhan sebagai ketua jemaat di gereja kami. Berdoa untuk keluarganya Tuhan, berdoa untuk kesehatannya Tuhan, karena Tuhan berkati. Begitu juga dengan tugas pelayanannya Tuhan berkati Tuhan. Untuk Ibu Pendeta Stella Mandagi Rompis beserta keluarganya Tuhan berkati Tuhan. Berikanlah kesehatan agar mereka dalam menjalankan tugas pelayanan dapat Tuhan berkati, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus, untuk para majelis yang Tuhan percayakan di gereja kami Tuhan, dari sektor per sektor Tuhan berkati, baik secara pribadi maupun keluarga Tuhan berkati Tuhan. Untuk para pengurus PLK Tuhan, dari PLK PA Tuhan, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan komisi-komisi yang ada di jemaat GPIB Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati para karyawan GPIB Tugu yang ada di sini Tuhan. Berikanlah semua kesehatan dan roh hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berdoa juga Tuhan untuk yayasan Yapendik yang ada di gereja kami, untuk para guru, pendidik, karyawan, bahkan murid-muridnya Tuhan. Biarlah Yayasan Teguh Bakti ini menjadi berkat untuk pendidikan baik dari luar maupun dari dalam Tuhan. Kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk Komisi Arimatea Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pengurus Komisi Arimatea agar melalui kepengurusan ini Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan Tuhan juga boleh menyadarkan kami sebagai warga jemaat untuk mempunyai tanggung jawab di dalam penyetoran Arimatea. Berdoa untuk pembangunan Tuhan, yaitu panitia pembangunan. Kiranya Tuhan berkati di dalam pencarian dana. Kiranya rencana-rencana yang sudah mereka rencanakan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk setiap apapun yang ada di gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan
bukan karena kehendak mereka Tuhan, tapi karena kehendak Tuhan yang boleh jadi di dalamnya. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Berdoa juga untuk anak-anak layan kami Tuhan, dari TK sampai anak tanggung Tuhan. Mereka yang masih kecil, Tuhan berikan roh hikmat Tuhan. Mereka yang sudah bersekolah Tuhan, berikanlah kepintaran Tuhan. Berikanlah kesehatan untuk anak-anak pelayan kami, keluarga anak pelayan, bahkan kakak-kakak pelayan kami Tuhan, yang sudah terbeban dan terpanggil untuk melayani Tuhan lewat IMPA, dimanapun mereka ditugaskan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Masih banyak Tuhan doa yang akan kami pohonkan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya nama Tuhan, hanya Tuhan saja yang sudah mengetahui dan mengetahui apa yang akan kami pohonkan. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik boleh titip ke mama, papa, opa, om, tante, dan kakak ataupun adik ataupun kakak yang akan ke gereja, atau bisa juga bawa langsung ke kantor gereja. Kita akan menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan tadi Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk memuliakan pelayanan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, kepada adik-adik layan kami yang sudah mengikuti ibadah IMPA, baik keluarga, baik kakak-kakak pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua Tuhan. Berikanlah kami semua kesehatan, agar melalui kesehatan kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Jangan lupa adik-adik harus memakai masker ya adik-adik. Ingat, kalau keluar rumah adik-adik pakai masker ya. Pakai masker. Dan kalau adik-adik berpergian jangan lupa membawa cuci tangan. Jadi adik-adik bisa terhindar dari COVID. Cuci tangan kita ya adik-adik. Kalau nggak, jadi kalau kita main langsung
sehat ya. Jangan pegang makanan. Selamat hari Minggu. Dadah.